Seperti pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian pula kolaborasi dan kerjasama antar profesi kesehatan dibutuhkan demi terciptanya pelayanan kesehatan yang maksimal, yang dapat terwujud melalui interprofessional education. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sheila Monika dari Program Studi Sarjana Kedokteran dengan 3 NIM terakhir 228 yang akan memimpin studi proyek IPSGD kelompok 52 pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yakni kelompok 52 dan juga fasilitator kami. Selanjutnya, outline pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah peran program studi sarjana kedokteran, peran program studi sarjana kedokteran gigi, peran program studi keperawatan, peran program studi kesehatan masyarakat, program studi fisioterapi, program studi farmasi, dan yang terakhir adalah peran program studi sarjana psikologi. Kasus yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah kasus kedua yang dapat dilihat pada layar. Baik, berikutnya masing-masing program studi akan menyampaikan peranannya dalam kasus kedua saat ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Niputu Nindya Putri Prameswari dengan NIM 21025111171 dari Program Studi Sarjana Kedokteran. Baik, terkait peran dari seorang dokter berdasarkan standar kompetensi dokter Indonesia, infeksi HIV/AIDS tanpa komplikasi termasuk dalam tingkat keterampilan 4, kompetensi 4A, yaitu lulusan dokter mampu dalam mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas, di mana diagnosis dapat ditegakkan melalui anamnesis menggunakan prinsip fundamental 4 dan secret 7. Kemudian dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang berupa tes diagnosis HIV melalui metode pemeriksaan serologis dan juga virologis. Selanjutnya, penata laksanaan yang tepat dapat diberikan, seperti pemberian ART atau antiretroviral untuk memperlambat perjalanan penyakit yang dikonsumsi seumur hidup untuk menekan perkembangbiakan virus. Kemudian dapat diberikan opportunistic infection treatment, pengobatan suportif, dan yang terakhir itu edukasi terkait pengobatan yang diberikan. Baik, sekian terkait dengan peran dokter. Terima kasih. Perkenalkan, saya Arita Serina Sitopu dengan NIM 2102551028 dari PSSKG PDG. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam menghadapi epidemik HIV/AIDS yang semakin berkembang pesat, dokter gigi diharapkan memberikan peran dan juga kontribusinya. Berikut beberapa peran maupun kontribusi yang dapat dilakukan oleh dokter gigi, yaitu yang pertama, mau peduli, memahami, dan mempelajari tentang berbagai perkembangan yang ada. Yang kedua, dokter gigi diharapkan dapat berperan sebagai narasumber dan juga penyuluh. Yang ketiga, mampu mengenali manifestasi oral dari infeksi HIV/AIDS. Yang keempat, menjaga kesehatan gigi dan mulut setiap pasien, termasuk penderita HIV/AIDS. Yang kelima, menerapkan prinsip kewaspadaan universal pada setiap pasien. Yang keenam, memahami aspek etika dan hukum yang berkembang. Dan yang terakhir, menyadari dan mengetahui AIDS telah berkembang menjadi penyakit global. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rene Marta Saragi dengan NIM 210252105 dari PSK PPN. Dalam menghadapi masalah kesehatan pada pasien yang mengalami HIV/AIDS atau sering disebut dengan ODA, perawat mempunyai beberapa peran. Di antaranya, yang pertama, perawat sebagai supporter mengingat beban psikososial yang dirasakan oleh penderita AIDS akan stigma negatif dan diskriminasi masyarakat ada kalanya sangat berat. Yang kedua, perawat sebagai kolaborator dengan mengkaji kebutuhan dari pasien dan berkolaborasi dengan disiplin ilmu yang lainnya untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien. Contohnya, memberikan rujukan untuk konseling psikiatrik. Yang ketiga, perawat sebagai edukator, di mana perawat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pasien terkait penyakit yang dideritanya. Tidak hanya kepada pasien, tetapi kepada keluarga juga harus dilakukan edukasi, sehingga keluarga dapat menerima kondisi pasien dengan baik. Yang keempat, perawat sebagai konselor, di mana perawat dan klien akan melakukan sesi konseling bersama-sama. Pada konseling dibahas mengenai risiko penularan HIV, cara tes, interpretasi tes, perjalanan penyakit HIV, serta dukungan yang dapat diperoleh oleh pasien. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dayusri dari Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan NIM 210256180. Di sini saya ingin menyampaikan terkait peran tenaga Kesmas dalam menghadapi permasalahan kesehatan masyarakat, yaitu HIV/AIDS. Tenaga Kesmas memiliki peran dalam upaya promotif dan preventif, di mana upaya tersebut kami lakukan untuk mencegah penyebaran dan penularan HIV/AIDS ke depannya. Contoh upaya promotif yang kami lakukan yaitu berupa edukasi dan penyuluhan kepada kelompok atau komunitas berisiko seperti LSL dan TSK. Edukasi juga kami lakukan kepada masyarakat umum untuk mencegah adanya stigma dari masyarakat kepada ODA dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait HIV/AIDS. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, tenaga Kesmas akan berkolaborasi dan melakukan kerjasama lintas sektoral untuk mengoptimalkan hasil dari pelaksanaan upaya promotif dan preventif yang dilakukan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Nima Desri Daniswari dengan NIM 21025611141 dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya sebelumnya terkait melakukan kolaborasi dan kerjasama lintas sektoral untuk mengoptimalkan pelaksanaan promotif dan preventif. Dalam konteks ini, tenaga kesehatan masyarakat akan bekerjasama dengan berbagai sektor seperti pendidikan, sosial, agama, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang HIV/AIDS serta mempromosikan perilaku dan langkah-langkah pencegahan. Misalnya, dapat bekerja sama dengan sekolah untuk menyediakan pendidikan seksual yang komprehensif, dengan LSM untuk mengorganisir kampanye publik tentang pencegahan HIV/AIDS, atau dengan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan upaya pencegahan HIV/AIDS dalam program kesehatan masyarakat. Melalui kolaborasi lintas sektoral, tenaga kesehatan masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya, pengetahuan, dan keahlian dari berbagai bidang untuk mengoptimalkan upaya promotif dan preventif. Mereka juga dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat, kelompok advokasi, dan individu terdampak untuk merancang dan melaksanakan program-program yang relevan dan efektif. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sri Suhartini dengan NIM 21025611019 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Peran penting sarjana kesehatan masyarakat yaitu mampu melakukan upaya promosi dan preventif kesehatan kepada pekerja di perusahaan. Bentuk program HIV/AIDS di tempat kerja diantaranya sosialisasi dan pelatihan kepada pekerja, penyediaan tes HIV/AIDS gratis di klinik perusahaan, dan lain sebagainya. Program P2 HIV/AIDS di tempat kerja adalah bentuk perhatian perusahaan kepada setiap pekerjanya dan juga sebagai bahan key performance indicator individu ataupun perusahaan. Baik, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Nika Kusuma Dewi dengan NIM 210254153 dari program studi sarjana fisioterapi dan juga profesi fisioterapi. Oke, di sini saya izin untuk menjelaskan peran fisioterapis dalam kasus HIV/AIDS. Jadi sebelumnya, peran fisioterapis itu dapat beragam serta dapat berfokus pada kesehatan yang berkaitan dengan kardiovaskuler, kemudian muskuloskeletal, kondisi neurologis maupun kondisi multisistem. Jadi perawatan fisioterapis itu bertujuan untuk memaksimalkan fungsi serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, dalam konteks HIV, fisioterapis itu dapat menilai hambatan dan juga perspektif terhadap aktivitas fisik serta olahraga pada kalangan ODA dan juga menyediakan dukungan yang disesuaikan untuk memfasilitasi keterlibatan dalam latihan untuk meningkatkan kekuatan otot serta kebugaran kardiovaskuler. Nah, fisioterapis juga dapat menerapkan intervensi rehabilitasi yang dapat meningkatkan kesehatan umum, kemudian fungsi sosial, serta kesejahteraan emosional si ODA itu sendiri. Kemudian selain itu, fisioterapis juga dapat berkontribusi pada manajemen nyeri kronis yang umum dirasakan oleh ODA dengan mendukung keterlibatan dalam terapi latihan, kemudian strategi manajemen diri, serta program latihan di rumah. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Putu Dinda Pratnya dari Ansar Putri dengan NIM 21025311094 dari Program Studi Sarjana Psikologi. Peran seorang psikologi dalam permasalahan kesehatan HIV dan AIDS. Nah, dari aspek psikologis, diagnosis HIV dan AIDS dapat mengakibatkan berbagai masalah, baik dengan penerimaan status diri sebagai seorang yang positif HIV maupun penerimaan orang terdekat atas status positif HIV tersebut. Nah, bidang psikologi berperan melalui meningkatkan penerimaan diri pasien dan juga manajemen stres. Di bidang sosial, peran psikolog antara lain dengan memberikan psikoedukasi kepada keluarga pasien agar dapat menjadi support system, membuat kelompok dukungan sebaya, dan juga mendorong petugas kesehatan lainnya menggunakan paradigma biopsikososial, spiritual, serta mengajarkan meditasi mindfulness dan juga relaksasi yang terbukti berpengaruh akan kekebalan tubuh. Nah, dapat disimpulkan bahwa bidang psikologi dapat berperan dalam intervensi pasien terinfeksi HIV melalui pengaplikasian paradigma biopsikososial spiritual dan juga bekerja sama dengan profesi dan petugas kesehatan lainnya serta keluarga dan teman pasien terinfeksi HIV. Perkenalkan, nama saya Nurat dengan NIM 21085511002 dari Program Studi Farmasi. Menurut Kemenkes RI tahun 2014, peran seorang farmasis dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penderita HIV/AIDS adalah melakukan pemantauan penggunaan obat, penilaian efek samping dari obat, pemantauan laboratorium, pemantauan interaksi obat, penyediaan dukungan dan konseling kepada pasien, serta melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Dilakukan pemantauan pemakaian obat oleh farmasis untuk membantu memastikan bahwa pasien dengan HIV/AIDS mendapatkan perawatan yang efektif, efisien, dan aman. Dengan adanya pemantauan yang tepat, pasien dapat mencapai dan mempertahankan kontrol terhadap HIV serta memperoleh manfaat maksimal dari pengobatan yang diberikan. Baik, perkenalkan saya Indra Aryani dengan NIM akhir 1061 dari Program Studi Farmasi yang akan melanjutkan penjelasan rekan saya mengenai rekomendasi pengobatan untuk pasien HIV. Menurut pedoman Kemenkes RI tahun 2018, pengobatan HIV disarankan menggunakan terapi antiretroviral atau ARV, yaitu terapi dengan kombinasi beberapa obat yang umumnya dapat menghambat replikasi virus HIV. Terapi ini harus segera dimulai dalam 7 hari setelah diagnosis dan penilaian klinis. Menurut pedoman Kemenkes RI, terdapat 3 lini pengobatan menggunakan beberapa kombinasi obat-obat golongan berikut. Yang pertama ada inhibitor nukleosida reverse transkriptase, lalu ada inhibitor non-nukleosida reverse transkriptase, ada integrase strand transfer inhibitor, nukleosida atau nukleotida reverse transkriptase, dan yang terakhir ada protease inhibitor. Namun, selain penggunaan obat-obatan berikut, pasien HIV juga harus direkomendasikan untuk menjalankan pola hidup yang sehat. Demikian masing-masing program studi telah menyampaikan peranannya masing-masing dalam penyelesaian kasus kedua. Tak ada gading yang tak retak. Demikian pula kami memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama penyampaian student project kami dari SGD kelompok 52.
Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.